lengkap. Pengorbanan ibu mertua di jam 3 pagi untuk menantu. Kebenaran mengejutkan di Bali. Setiap malam, persis pukul 3 pagi, Nyoman terbangun. Ketika bintang-bintang masih bersinar di angkasa gelap, dia beranjak dari tempat tidurnya yang sederhana, menyiapkan semua kebutuhan untuk menantunya, Sedana. Dalam balutan kain batik yang setia menemani, di dapur kecilnya, aroma rempah-rempah hadir dan berbaur dengan harapan. Nyoman tak pernah mengeluh, setiap potongan sayur dan bumbu yang dia siapkan adalah ungkapan cinta tulus untuk Sedana, yang kini sedang berjuang membangun usaha kecilnya. Namun di balik semua pengorbanan ini, Sedana merasakan tekanan yang semakin hari semakin besar. Masyarakat desa mulai menuntut kesuksesan darinya, dan harapan itu seolah menghimpit dadanya. Dia takut jika semua usaha dan pengorbanan yang dilakukan ibunya itu sia-sia. Sedana pun mulai meragukan apa yang selama ini diajarkan oleh Nyoman, merasa terjebak dalam tradisi yang dianggapnya belenggu. Suatu ketika, saat bersandra dalam keramaian, dia mengabaikan hubungan hangat mereka dan justru terfokus pada ambisi yang menggebu. Malam itu, saat jalan pulang terasa berat setelah seharian beradu ide dan menghadapi kegagalan, Sedana menemukan Nyoman masih terjaga di meja. Di tengah cahaya remang-remang, ibunya mengatur rencana bisnis kertas-kertas berserakan dengan tulisan tangan yang rapi, harapan dan cinta terpancar dari setiap huruf. Melihat sosok ibunya yang tersentuh oleh asa, hati Sedana tersentak. Kesadarannya muncul, dia melihat kembali pengorbanan Nyoman yang selama ini begitu dekat namun terabaikan. Momen itu membuat Sedana terpuruk dalam refleksi mendalam. Isyarat pengorbanan dan cinta selama ini tidak dia sadari sepenuhnya. Para tetangga, keluarga, dan dia sendiri, semua menghakimi dengan angka dan kesuksesan, namun Nyoman hanya ingin melihat kebahagiaannya. Dalam benaknya muncul pertanyaan, apakah semua ini sebanding dengan apa yang Nyoman korbankan setiap malam? Dalam rinai air mata, dia merasakan kesedihan ketika mengenang pengorbanan yang terabaikan. Ketegangan semakin mendalam saat perdebatan antara keduanya dimulai. Setiap kata menjadi lebih tajam. Apakah kesuksesan di mata dunia lebih berarti daripada hubungan mereka? Sedana tahu harapan ibunya mencerminkan cinta sejati, tetapi dorongan untuk membuktikan dirinya terasa begitu kuat. Dia mulai merasa terombang-ambing antara keinginan dan tanggung jawab, antara cita-cita dan tradisi yang mengikat. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan menjelang akhir malam, dengan hati yang berat, Sedana merenungkan koneksi mereka yang semakin renggang. Dia melihat Nyoman menanti keberhasilan anak yang tak kunjung datang. Di tengah harapan yang perlahan memudar, air mata menetes di pipi Sedana. Apakah masih ada kesempatan untuk menjembatani kesenjangan ini dan menemukan kembali kasih yang tulus? Pertanyaan itu menggantung, menyisakan ketegangan di dalam diri mereka berdua. Apakah pengampunan dan rekonsiliasi masih mungkin? Saat cerita ini berlanjut, kesadaran akan arti cinta sejati dan nilai yang dijaga semakin menjadi misteri. Sedana terdiam di kamarnya, dikelilingi kegelapan malam yang sangat kontras dengan cahaya di dalam hatinya. Suara detak jam bergema di telinganya, berlomba dengan suara hatinya yang bergetar. Satu pertanyaan tak kunjung lepas. Apakah aku telah mengecewakan ibuku? Kenyataan bahwa ibunya, Nyoman, menghabiskan malam-malamnya demi keberhasilan anaknya yang terluka, sungguh membuatnya terjaga.
Dia selalu menganggap perjuangan ini adalah tanggung jawabnya, tetapi sekarang, dia merasakan beban itu menggerogoti pelan-pelan. Dalam kegelapan, gambar-gambar indah masa lalu terlintas di benaknya. Senyuman Nyoman ketika dia kecil, suara tawa saat mereka bermain di sawah. Nyoman selalu mengajarinya tentang perjuangan, tentang arti keluarga, dan yang terpenting, tentang cinta. Namun, seiring waktu, Sedana terbang ke dunia ambisi dan persaingan yang perlahan memisahkannya dari tradisi yang menyatukan mereka. Dia merasa terjebak antara cinta dan tuntutan untuk menjadi lebih. Keesokan harinya, sinar matahari menyusup masuk ke dalam kamarnya dan membangunkannya dari hibernasi pikirannya. Saat tolak ukur keberhasilan keluarga semakin menghimpit langkahnya, Sedana bertekad untuk mengambil langkah yang berani. Dia menuju dapur, menemukan Nyoman sedang menyusun bahan-bahan makanan untuk usaha kecil mereka. Senyuman ibunya yang hangat, meski melalui lelahnya, menembus hatinya. "Nak, kamu tidak perlu khawatir tentang apa yang orang lain katakan. Yang penting adalah kamu bahagia," ucap Nyoman, seolah membaca pikiran Sedana. Cintanya begitu tulus, seperti mentari pagi yang selalu menyinari kehidupan. Namun, kata-kata itu seolah semakin memperdalam pertikaian di hati Sedana. Dia tidak bisa mengabaikan harapan masyarakat yang terus-menerus memanggil, "Kapan kamu akan berhasil? Kapan usaha ini akan membuahkan hasil?" Sedana merasa semakin tertekan. Dia berusaha untuk menunjukkan pencapaian, menyusun langkah-langkah baru, tetapi langkah yang diambil seolah tak pernah cukup. Dalam hati, seberkas pahit menyeruak, apakah ibuku menyia-nyiakan waktu dan tenaganya untuk sesuatu yang tidak akan pernah berhasil? Pertanyaan itu datang seperti suara hantu, siap menghantuinya setiap saat. Saat malam menjelang, Nyoman dengan sabar menunggunya kembali. Namun Sedana menutup pintu, menggenggam harapan dan ketidakpastian dalam satu napas panjang. Saat duduk sendiri, bayangan kekecewaan mengintai, dan rasa bersalah menyelimuti setiap detik yang dia habiskan jauh dari ibunya. "Sedana, kamu harus berbicara dengan ibumu." Semua ketegangan ini membuatku bergetar. Suara sahabatnya, Putu, meregangkan ketegangan yang menggantung di antara mereka. Mendengar kata-kata Putu, hatinya bergetar. Apakah dia berani mengungkapkan semuanya? Menghadapi rasa hatinya dan mengajak ibunya bicara? Dia merasa terayun di antara keterpurukan dan kesempatan untuk memperbaiki. Malam itu, ketika Nyoman berdiri di dapur lagi dengan tatapan penuh harapan, Sedana mengambil nafas dalam-dalam. Saat dia membulatkan tekad untuk menghampiri ibunya, pintu rumah seolah mengeluarkan suara keran, penuh ketegangan. Bisakah mereka meninggalkan kebisuan yang mengganggu dan menemukan kembali hubungan yang telah terputus? "Kita perlu bicara, Bu," ujarnya pelan, tetapi setiap kata terasa berat. Momen ini bisa jadi menentukan. Apakah mereka akan menemukan pengertian di antara harapan dan kegagalan? Atau justru merasakannya semakin menjauh? Nyoman melanjutkan kegiatan di dapur, tetapi setelah mendengar suara Sedana, dia berhenti sejenak. Wajahnya menampakkan kerumitan perasaan antara harapan dan ketakutan. "Ada apa, Nak?" tanyanya dengan nada lembut, seolah sudah mengantisipasi pertanyaan yang akan menguak isi hati mereka. Sedana bisa merasakan ketegangan di udara. Jantungnya berdegup kencang. Inilah saatnya. Dia harus berani. "Bu, aku merasa seolah semua yang kulakukan tidak ada artinya. Semua usaha kita mungkin sia-sia. Semua harapan orang-orang, termasuk harapanmu," suaranya bergetar, menahan air mata yang mulai muncul. Nyoman tersentak. Dia meletakkan sendok kayu di tangannya dan berpaling, menatap Sedana dengan mata yang bersinar. "Nak, jangan pernah berpikir seperti itu.
Setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari perjalanan kita. Setiap kerja keras memiliki makna, jawabnya, berusaha menenangkan kekacauan di hati anaknya. Tapi Bu, setiap malam aku merasa semakin tertekan. Aku melihatmu, melihat semua pengorbananmu, dan aku takut tidak mampu memberikan yang terbaik untukmu. Apa kau tidak merasa kecewa? Mata Nyoman menyala, seolah kilatan petir di malam hari. Sedana, bukankah itu yang terpenting? Bahwa kita berjuang bersama? Selama ini aku tidak mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin. Aku hanya ingin kamu bahagia dengan pilihanmu. Kata-katanya menembus jiwanya. Sedana melihat betapa tulusnya pengorbanan ibunya, bagaimana setiap senyuman itu penuh dengan isu cinta yang mendalam. Dia menyadari, Nyoman bukan hanya berjuang untuk keberhasilannya, tetapi juga berusaha membentuk jati diri Sedana sendiri. Dalam momen itu, ia merasakan pertukaran mendalam, cinta tanpa syarat, namun, di dalam hati Sedana, pertanyaan itu masih menggantung. Tapi Bu, bagaimana jika semua impian yang kita rejeki tidak tercapai? Apa kita tak akan menjadi bahan tertawaan orang-orang? Nyoman menggelengkan kepalanya. Apa yang orang lain katakan bukan bagian dari kita, Nak. Apa yang keluar dari mulut mereka tidak akan mengubah apa yang ada di dalam hati kita. Dan ingat, setiap orang memiliki jalan mereka sendiri. Sukses dan gagal adalah bagian dari hidup. Sedana menarik nafas dalam-dalam. Dalam hatinya, ia merasakan gaya tarik antara keyakinan dan keraguan. Akan tetapi, satu kata dari Nyoman membangkitkan semangatnya yang sempat redup. Mari kita buktikan pada diri kita sendiri, tidak peduli apapun hasilnya. Jangan takut untuk berjuang, untuk menciptakan sesuatu yang kita impikan. Bu, aku tak tahu harus mulai dari mana, ujarnya, lirih. Dari sini. Nyoman melangkah mendekat, menaruh tangan di bahunya. Kita bisa mulai dengan berbagi mimpi. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Pertanyaan itu membuka pintu, menjadikan satu titik terang dalam kegelapan pikirannya. Sedana berpikir, setiap kesakitan, setiap ketakutan, semuanya bisa diubah. Mungkin inilah saatnya untuk melepaskan beban dan mengubah harapan menjadi tindakan nyata. Bu, aku ingin membuat usaha kita berkembang, bukan hanya untuk membuatmu bangga, tetapi untuk membahagiakan kita semua, katanya percaya diri. Ketika semangat dan harapan mulai menyatu, mereka tidak menyadari malam semakin dalam. Keduanya merasakan satu langkah kecil menuju saling pengertian yang lebih dalam. Namun, dari luar, sebuah suara menarik perhatian mereka. Halo, Sedana. Bu Nyoman. Suara Putu menyapa semangat. Sedana dan Nyoman menoleh, melihat sahabatnya datang membawa berita. Senyum Putu tampak cerah, tetapi ada sesuatu yang janggal di wajahnya, seperti ada hal penting yang ingin dia sampaikan. Maaf, saya tidak mau mengganggu, tapi kamu harus mendengar ini. Ujarnya, suaranya penuh urgensi. Keduanya berpikir, ada apa lagi? Apakah ini saatnya untuk menghadapi kenyataan lebih dalam yang akan menguji pertahanan mereka? Mendengar nada mendesak dalam suara Putu, Sedana dan Nyoman berbalik sepenuhnya. Ada semacam ketegangan di udara, sebuah tanda bahwa kabar yang akan disampaikan tidaklah sepele. Apa yang terjadi, Putu? Tanya Nyoman, sedikit khawatir, mencerminkan perasaannya yang mendalam akan ketegangan saat itu. Putu menghela napas, terlihat lebih serius daripada biasanya. Dia melangkah mendekat dan merendahkan suara, seolah takut ada orang lain yang mendengar. Ada sesuatu yang menimpa keluarga kita, jawabnya dengan nada gelisah. Aku baru saja mendengar dari tetangga,
Ada rumor yang beredar tentang usaha kita. Rumor? Sedana merasakan perutnya kencang. Dia tahu, di desa kecil mereka, gosip bisa menyebar lebih cepat dari angin. Apa yang orang katakan tentang usaha kami? Tanyanya, suaranya bergetar. Banyak orang mulai meragukan kemampuan kita. Mereka mengatakan usaha kita akan gagal dan kita mungkin tidak bisa bertahan lagi, ungkap Putu, matanya menatap Sedana dan Nyoman mencari kejelasan. Beberapa bahkan bertanya-tanya, apakah usaha kamu akan membuatmu malu? Dada Sedana terasa berat. Dia merasa seolah semua harapan yang dihususkan untuk usaha ini terancam oleh kata-kata yang tidak berdasar. Nyoman menahan napas, tetapi kemudian dia menghimpun keberanian. Kita tidak bisa membiarkan pendapat orang lain mengubah apa yang telah kita bangun, Putu. Semua dimulai dari kerja keras dan keinginan kami. Putu mengangguk, tetapi wajahnya tidak sepenuhnya tenang. Aku percaya, Bu Nyoman. Tapi, kita harus mencari cara untuk membongkar stigma ini. Kita perlu membuat orang-orang melihat usaha kita dalam cahaya yang lebih baik. Mereka harus tahu apa yang sudah kita perjuangkan. Dalam hati Sedana, terbersit semangat baru. Bersama Putu, mereka bisa berbuat lebih. Kita perlu rencana. Kita bisa mengadakan acara, memperkenalkan produk kita secara langsung kepada masyarakat. Mereka harus merasakan manfaatnya, katanya, suaranya lebih percaya diri. Nyoman tersenyum melihat semangat putranya. Itu ide yang bagus, Nak. Kita bisa melibatkan semua orang tetangga, kerabat agar mereka merasa bagian dari usaha kita. Putu mengusulkan, bagaimana kalau kita juga mempersembahkan sedikit acara hiburan? Mungkin musik tradisional atau tarian agar menarik minat banyak orang. Sedana membayangkan suasana itu. Senyum, tawa, dan semangat kebersamaan. Semua bisa bersatu merayakan usaha mereka. Aku akan berkabar kepada semua orang. Kita bisa membuat papan spanduk, mengundang media lokal, mungkin mereka bisa membantu kita perhatian lebih. Malam itu, di tengah ketidakpastian, sekelumit harapan mulai muncul. Namun, di saat yang bersamaan, keraguan juga tak lepas dari benak mereka. Bagaimana jika usaha ini masih berujung pada skenario gagal? Dengan hati-hati, Nyoman bertanya, tetapi kita juga harus siap dengan konsekuensi. Bagaimana jika sebaliknya? Sedana menarik napas, jantungnya bergetar. Bu, aku rasa kita harus terus berjuang. Hidup ini memang penuh risiko, dan kita tidak bisa mundur hanya karena takut akan kegagalan. Ketika Putu mengangguk sepakat, perasaan seakan saling merangkul di antara mereka. Satu langkah berani yang bisa mengubah segalanya. Tetapi suara ketukan dari pintu mengalihkan perhatian mereka. Keduanya saling bertukar pandang, merasakan sesuatu yang mendesak. Siapa yang datang malam-malam seperti ini? Dalam hati, Sedana berharap ini bukan masalah lain. Mereka menunggu dengan penuh harap dan gelisah. Ketika pintu terbuka, sosok yang muncul membawa aura misteri yang tak terduga. Maaf, aku datang mencari kalian. Suara itu tak asing, tetapi mengandung nada cemas. Apa yang akan disampaikan sosok ini? Apakah ini akan mengubah rencana mereka, atau malah menambah beban di pundak? Sosok di depan pintu itu adalah Merta, ibu mertua Nyoman, yang sebelumnya mereka lihat hanya sebagai figura pendukung dalam kehidupan sehari-hari. Namun, malam ini, penampilannya yang ragu dan cemas memberitahukan sesuatu yang lebih dari sekadar basa-basi. Wajahnya terlihat pucat dan matanya memancarkan rasa bimbang. Ada apa, Merta? Tanya Nyoman dengan suara penuh kekhawatiran. Merta mengatur napas,
berusaha meminimalkan kegugupannya sebelum berbicara. Aku mendengar sesuatu tentang usaha kalian. Satu lagi. Sedana merasakan darahnya berdesir. Dia merasa seolah berita buruk tidak pernah berujung. Apalagi yang mereka katakan? Dia mencemaskan berbagai persepsi negatif yang mungkin muncul. Merta menatap mereka dalam-dalam. Sebelum semua ini berlanjut, aku ingin kalian tahu, ada orang yang berusaha menjatuhkan nama baik usaha kalian. Mereka memanfaatkan kebangkitan cahaya untuk menggugurkan semua harapan yang sudah kalian usahakan. Kata-katanya seperti pukulan yang menghujam. Sedana merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Siapa? Siapa yang melakukannya? Merta menarik napas dalam-dalam. Ada bekas kawan kerja Anom, dia tidak suka melihat kalian berhasil. Dia berkata akan melakukan apapun untuk membuat kalian jatuh. Nyoman terdiam, mulutnya sedikit terbuka. Semua tenang selama beberapa detik, seolah dunia di sekitar mereka terhenti sejenak. Ketika kenyataan ini menghantam mereka dengan kejam, rasa syukur karena mendengar kabar dari Merta pun tercampur dengan rasa marah dan kesakitan. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Sedana hingga suaranya setengah bergetar. Aku tahu ini berat, tetapi kita harus bersatu. Kalian perlu mengumpulkan dukungan dari masyarakat. Aku telah membicarakan tentang kejadian ini di antara tetangga, dan mereka siap membantu. Mereka tidak menyukai jika ada ketidakadilan, jelas Merta, entah berapa kali dia berjuang untuk tetap tenang. Semangat melawan mulai menyelimuti mereka saat melihat harapan kembali muncul. Kita tidak bisa hanya bertahan dalam ketidakpastian ini. Kita harus beraksi sekarang juga, ujar Putu dengan tegas. Kalau semua ini terungkap, kita bisa meraih dukungan yang lebih besar. Nyoman mengangguk, mengingat betapa kuatnya ikatan antar warga di desa mereka. Mereka ingin melihat kami berjuang. Kita bisa porak-poranda semua stigma itu, dan menunjukkan bahwa usaha kita bukan hanya sekadar produk tetapi harapan. Sedana dapat merasakan energi positif di dalam dirinya bangkit kembali. Dia tidak mau hanya menjadi sekedar pelindung, tetapi dia ingin menjadi pejuang bagi usaha keluarganya. Kita akan mulai malam ini. Mari kita buat rencana dan menghubungi mereka. Ketika Merta mulai menjelaskan lebih lanjut tentang para tetangga yang mau berafiliasi, pintu depan tiba-tiba dibuka lagi. Suara berisik keluar dari luar. Beberapa penduduk desa sudah berkumpul, dan wajah-wajah mereka memperlihatkan rasa ingin tahu dan semangat. Apakah kalian sudah mendengar kabar terbaru? Salah satu tetangga berteriak. Kami mendengar ada yang ingin membantu kalian. Dari kerumunan, seorang nenek berbicara tegas. Jangan biarkan mereka merusak kebersamaan kita. Kita akan berdiri bersama. Ketika seluruh desa bersatu, Sedana merasakan getaran jantungnya berpadu dengan semangat para warga. Satu titik terang baru mulai menyebar, menghilangkan kekhawatiran di udara. Namun, meski semua tampak menjanjikan, satu pertanyaan terus membayangi pikirannya. Apakah mereka benar-benar siap menghadapi musuh yang tak terduga ini? Dan akan ada konsekuensi apa yang harus mereka hadapi? Suasana rumah terasa semakin tegang. Penuh harapan, tapi di saat yang sama, gelombang kekhawatiran terus mengalir di dalam diri Sedana. Ia melihat Merta yang masih terlihat gelisah meski sudah berada di tengah orang-orang yang bersedia membela mereka. Jadi, kita semua sepakat? Tanya Nyoman, mencoba memastikan kesepakatan di antara mereka. Beberapa anggukan kepala mengiyakan. Kabar tentang gangguan yang mereka hadapi sudah menyebar. Nenek itu, sebagai sesepuh desa, memberikan dukungan penuh dan harapan yang berkobar.
Saat itu, Sedana bisa merasakan api semangat menyala di dalam dadanya. Ia ingin menjadi bagian dari perubahan ini. Mari kita atur pertemuan besok, usul Putu kembali. Kami bisa berkumpul di balai desa. Kita buat rencana yang solid. Warga terlihat setuju, meskipun ada sedikit keraguan yang terlintas di wajah mereka. Beberapa tampak khawatir, tampaknya terbayang betapa besar risiko yang harus mereka hadapi. Merta tiba-tiba berdiri, menarik perhatian semua orang. Anak-anakku, mendengar berita ini bukanlah hal yang mudah, ujarnya dengan suara bergetar, mata hitamnya menyiratkan emosi mendalam. Namun, kita tidak boleh mundur. Kita harus berjuang. Hari ini kita disatukan oleh sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Kita harus ingat, tidak ada yang lebih berharga daripada keadilan. Dari dalam hati, Sedana merasakan getaran semangat yang lebih. Jelas sekali, Merta adalah sosok yang tak hanya menjadi penonton, tetapi pejuang sejati bagi keluarganya. Air mata mulai menggenang di matanya. Satu persatu, suara dukungan lainnya mulai membanjiri ruangan. Kami akan membantu kalian. Tidak akan ada yang menghentikan kami. Nyoman meringkuk dalam pelukan Sedana. Menghadapi semua ini, rasa sakit dan ketakutan berangsur-angsur tergantikan dengan harapan. Namun, gelombang pertanyaan tak terelakkan datang menerpa pikiran mereka. Apa yang harus mereka lakukan jika musuh ini sudah mempersiapkan siasat? Bagaimana jika usaha mereka sia-sia, malam berlanjut? Saat pertemuan sebagai matahari menyinari hati mereka muncul di benak, Sedana pergi ke ruang belakang. Ia berdiri sendiri, menatap bulan purnama yang bersinar di langit malam. Di saat itulah, bayangan masa lalu Ano muncul di pikirannya. Sahabat yang seharusnya bersatu, kini menjadi lawan. Sedana merindukan saat-saat di mana mereka tertawa bersama, tidak ada rasa iri, tidak ada dendam. Apakah ini semua akibat dari kesalahan yang tidak mereka sadari? Resah akhirnya mendorongnya untuk melangkah ke dalam ruangan lagi. Di sana, Nyoman dan anggota keluarga lainnya masih berbicara tentang rencana yang harus mereka lakukan. Namun, ada sesuatu yang ganjil di hati Sedana. Dia tahu harus ada terdengar kebenaran dari mulut seorang teman yang berkhianat, tapi yang tidak dia harapkan, saat mengambil keputusan itu, ternyata ada satu ancaman lebih besar yang mengintai perubahan haluan yang bisa menyeret keluarganya ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Sebagai keluarga, kita sudah siap menerima pemikiran apapun yang muncul, ungkap Nyoman. Tapi kita harus tahu dari mana awal semua ini. Satu pertanyaan kembali berpulang dalam benak Sedana. Siapa sebenarnya yang menarik benang-benang kejahatan ini? Dan apa yang akan terjadi ketika mereka menemukan jawabannya? Dengan gemetar, ia menyadari bahwa berbicara tentang keberanian akan sia-sia jika mereka tidak mampu mengenali musuh di balik bayangan. Sedana menarik napas dalam-dalam. Momen kebenaran telah tiba. Sedana melangkah kembali ke dalam ruangan, hatinya berdebar hebat. Bicara tentang keberanian memang gampang, tapi berharap kebenaran bisa menyelamatkan mereka terasa semakin menakutkan. Ia melihat Nyoman yang tampak mengatur kata-kata, mencoba menenangkan semua orang, meskipun tatapan matanya penuh dengan kecemasan. Dan di sudut lain, Merta yang berusaha keras menyembunyikan rasa takut di balik senyumnya. Kita butuh strategi yang tajam, kata Putu, memecah keheningan. Kita harus tahu kelemahan musuh kita. Dari mana mereka bisa menyerang, dan apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri kita. Dan apa yang akan terjadi jika mereka menghadapi kita, ujar salah satu warga, nada suaranya campur aduk antara skeptis dan takut. Kami tidak bisa hanya mengandalkan keberanian semata. Mereka lebih kuat. Sebisa mungkin,
Sedana menahan diri untuk tidak terbawa ketakutan. Ia ingin berteriak bahwa mereka memiliki sesuatu yang tak bisa dibeli dengan kekuatan, persatuan. Tetapi, ketika melihat keraguan di wajah orang-orang yang dicintainya, semua kata itu terasa menjauh, tidak bisa keluar dari mulutnya. Tiba-tiba, ketukan keras di pintu belakang mengguncang suasana. "Siapa itu?" tanya Nyoman, menyiratkan rasa gugup yang tak bisa disembunyikannya. Merta berjalan pelan menuju pintu, dan detak jantung Sedana semakin kencang. Apakah ini pertanda buruk? Ketika pintu terbuka, terlihat sosok yang mengejutkan nenek, pemimpin desa, dengan napas terengah-engah dan wajah cemas. "Ada masalah?" serunya, jelas sekali bahwa ia terburu-buru. Mereka sudah mulai bergerak. Mereka datang untuk menuntut. Sedana merasakan gemuruh di dalam dirinya. "Siapa yang datang?" tanyanya, berusaha tetap tenang. "Mereka," jawab nenek dengan nada tegas. "Dan mereka menginginkan semua yang kita banggakan, tanah, rumah, kehidupan kita." Suaranya menusuk perasaan, membuat semua wajah dalam ruangan menampakkan kengerian. Tentu saja, Sedana tahu ini bukan sekadar ancaman kosong. Tindakan nyata akan segera terjadi, menyapu bersih semua harapan, meninggalkan hanya kepedihan dan kesedihan. Keluarga dan warga saling melirik, keraguan kini bertransformasi menjadi kecemasan yang nyata. "Kita harus melakukan sesuatu," seru Merta, melangkah ke depan. "Jika kita bersatu, kita bisa menghadapinya. Kita tidak bisa mundur sekarang." "Bagaimana jika kita tidak siap?" tanya seseorang, suaranya bergetar. Mendengar itu, rasa marah tiba-tiba menyergap Sedana. Mengapa mereka masih berputar-putar pada masalah ini? Waktunya untuk bertindak sudah dekat, dan ketakutan hanya bisa melemahkan mereka. "Siapkan diri kalian!" teriak Sedana, berusaha memompa semangat. "Kita sudah melewati banyak hal bersama. Kita tidak boleh mundur. Kita harus bertarung untuk apa yang kita percaya." Suasana sempat terdiam, sebelum satu persatu warga mulai mengangguk, menyadari bahwa Sedana benar. Saat itulah, keheningan dipecah dengan suara dukungan dari sekeliling. "Kami bersamamu. Kita bersatu." Namun, di dalam hati Sedana, ada kekhawatiran yang terus mengintai. Ada pertanyaan yang terus bergetar, sejauh mana kekuatan mereka? Apakah sudah cukup untuk melawan musuh yang bersiap di luar sana? Malam semakin larut, tapi semangat dalam ruangan itu mulai membara. Mereka merencanakan langkah-langkah, membagi tugas, hingga senyum pun muncul kembali di wajah-wajah yang sebelumnya penuh ketakutan. Ketika upaya dan harapan mulai kembali bersinar, Sedana merasakan harapan yang hangat. Mereka bersatu, tetapi ancaman dari luar tetap ada. Tadi malam ketika ia berdoa, Sedana mengingat sosok Anom dalam pikirannya. Persahabatan yang kini tak mungkin kembali. "Apa yang terjadi padamu, sahabat?" tanyanya dalam hati. Dan saat mereka semua bersiap menghadapi badai yang akan datang, sebuah bisikan di belakang kepalanya muncul. Menghantarkan sebuah peringatan yang menakutkan, bila saatnya tiba ada pengkhianat di antara kita. Itu peringatan yang lebih ingin ditolak oleh Sedana. Ia menatap warga di sekelilingnya dan bertanya-tanya, siapakah di antara mereka yang akan berkhianat? Pagi menjelang, dengan cahaya matahari yang lembut menyentuh permukaan tanah desa. Namun, bagi Sedana, pagi itu terasa kelabu. Pikiran tentang pengkhianatan memenuhi kepalanya, berputar-putar tanpa henti. Rasa cemas itu merayap di tulang belulangnya, bagai bayangan yang tak bisa diusir. Putu dan Merta berkumpul di tengah ruangan, menyusun rencana tindakan yang lebih konkret. Sedana memperhatikan mereka dengan seksama. Mereka semua tampak energik,
tetapi bagi Sedana, hati itu harus diisi dengan lebih dari sekadar keberanian. Ia ingin menyalakan api harapan yang lebih besar. Bagaimana jika kita membuat penghalang di sekitar desa? Usul Putu menggambarkan peta desa di lantai dengan sebatang kayu. Dengan menyiapkan pos penjagaan, kita bisa lebih siap jika mereka datang. Dan kita bisa mengumpulkan bantuan dari desa-desa sekitar. Seru Merta, wajahnya berseri saat memikirkan kolaborasi. Mereka pasti akan bersedia membantu. Sedana menahan napas. Ide-ide itu sungguh bagus, tetapi satu pertanyaan tetap bergelayut di benaknya. Apakah semua ini benar-benar cukup? Suara keraguannya berbisik pelan, mengganggu setiap upaya untuk membangun semangat. Tapi apa yang akan kita bilang ketika mereka datang? Tanya seseorang dari sudut ruangan, nada suaranya kembali penuh ketakutan. Bagaimana jika mereka sudah mempersiapkan rencana lebih canggih? Jangan biarkan ketakutan itu menguasai kita. Dorong Sedana, berusaha untuk menggugah semangat yang mulai memudar. Kita perlu mempersiapkan diri dan tetap bersatu. Kekuatan kita adalah kebersamaan, bukan hanya jumlah kita. Namun, saat ia berbicara, sebuah gambaran muncul di benaknya Anom, sahabatnya, wajah penuh keceriaan, mata berbinar ketika membahas tentang masa depan desa. Dulu, mereka merencanakan segala hal dengan harapan membangun kehidupan yang lebih baik. Sekarang, bayangan itu tinggal kenangan pahit, dan hatinya merindukan kehadirannya, berharap untuk mengalihkan pikirannya, Sedana melangkah keluar. Dengan menatap cakrawala, ia merasakan angin sepo-sepo yang teduh. Di sana, tepat di tepi jalan desa, ia melihat Bapak Wira, seorang petani yang ia kenal baik, sedang menata alat-alatnya. Sedana menghampirinya, menceritakan keraguannya menghantui dan harapan untuk bersatu. Pak Wira, suara Sedana bergetar, apakah Bapak percaya kita bisa menghadapinya jika saatnya tiba? Bapak Wira menatapnya dalam-dalam, seperti mencari jawaban dalam tatapan matanya. Setelah beberapa detik, dia mengangguk. Kita bisa, Sedana. Tetapi kita harus siap untuk mengorbankan sesuatu yang berharga. Terkadang, tanpa pengorbanan, kemenangan tak bisa diraih. Kata-kata itu membekas dalam hati Sedana. Ia bertanya-tanya, pengorbanan seperti apa yang mungkin diperlukan? Apakah dia bersedia melepaskan sesuatu yang berhati-hati demi masa depan yang lebih baik? Pikiran ini menjalar ke benaknya, seakan memprovokasi kembali keraguannya. Malam semakin mendekat, dan dengan itu, kecemasan mulai memenuhi desa. Mereka menghimpun diri, terus berdiskusi hingga larut malam, bersiap dengan alat-alat sederhana yang bisa dijadikan senjata. Suatu saat, Sedana merasa lelah, seperti hatinya terjatuh ke dasar jurang. Bagaimana mungkin semua ini akan berhasil? Sedana. Suara Nyoman menegur dari belakang. Kamu perlu beristirahat. Semua orang mengandalkanmu. Dia menatap Nyoman, mencoba tersenyum meski dadanya terbentur badai pertanyaan. Kita semua mengandalkan satu sama lain, jawabnya sebelum melangkah menjauh, menepi ke sisi ruangan untuk memberi ruang bagi pikirannya. Saat malam semakin larut, Sedana mulai merasakan kepulan asap yang menusuk hidung. Ia beranjak menuju dapur, dan di sana melihat nenek sedang meracik sesuatu di atas tungku sup hangat. Terpikir olehnya bahwa di balik semua kehampaan yang melanda, ada lapisan kehidupan yang tetap bertahan. Nenek, apa yang harus kita lakukan? Tanya Sedana, suara gemetar di antara tawa hangat yang menyelimuti mereka. Menurutku, kita harus tetap waspada, tetapi juga sabar. Pengorbanan ini mungkin akan membawa kita ke sesuatu yang tidak kita duga, jawab nenek dengan senyum, matanya bercahaya penuh kebijaksanaan, tapi dalam hati Sedana,
Terbentangnya bayang-bayang pengkhianatan kembali menderu. Ketika malam itu berlanjut, sebuah pertanyaan menggantung. Jika harus ada pengorbanan, siapakah yang rela membayar harganya? Tepat saat ia berbalik, suara yang tak terduga memecah keheningan. Aku bersedia berkorban. Suara itu hangat, namun penuh misteri. Sedana menatap, dan jantungnya berdegup kencang. Di hadapannya, saat itulah pengkhianatan mulai terungkap. Ruang dapur terasa sempit ketika kata-kata itu meluncur dari bibir Nyoman. Sedana menatapnya, seakan mogok mengerti. "Apa maksudmu?" tanya Sedana, namun suaranya kaku, terjepit antara rasa ingin tahu dan ketakutan. Nyoman menghela napas, matanya menyala penuh keyakinan. "Aku tahu siapa yang mereka incar. Aku mendengar percakapan mereka, mereka merencanakan sesuatu yang besar. Mereka tidak hanya ingin menghancurkan desa, tetapi juga mengincar orang-orang terdekat kita." Hati Sedana berdegup kencang. Kata-kata Nyoman menabrak gelombang kecemasan yang sudah mengganggu tidurnya. "Siapa? Siapa yang mereka incar?" tanyanya mendesak, nada suaranya semakin meninggi. "Ibu mertua," jawab Nyoman pelan, tak bisa menahan tatapan penuh khawatirnya. "Mereka berpikir jika dapat mengendalikan dia, mereka bisa menguasai seluruh desa." Satu detak jantung terasa begitu menyakitkan. Ibu mertua adalah sosok yang dihormati, penjaga tradisi dan budaya desa. Jika mereka berhasil, apa yang tersisa dari kehidupan mereka? Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi. Pekik Sedana, hatinya bergejolak. Nyoman mengangguk, tetapi raut wajahnya berbicara lebih banyak daripada kata-kata. "Kita harus segera mengambil tindakan." Sedana merasa gelisah, napasnya tercekat. Dia teringat dengan canda dan tawa yang selama ini dibagikan di rumah. Ibu mertua adalah pelindung keluarga. Ia merasakan urgensi yang menyala di dalam dirinya. "Kita harus melindunginya," ucapnya tegas. "Malam ini?" Nyoman menawarkan, dan wajah mereka berdua berseri. Rasa ketakutan memberikan kekuatan tak terduga. "Enggak." Suara nenek tiba-tiba memecah. Dia muncul dari belakang, sosoknya ramping namun berisi pengalaman. "Mereka mungkin sudah menunggu kita. Kita butuh rencana yang lebih terperinci. Dan kita butuh banyak orang." Sedana menatap nenek, dia mengerti. Malam itu, desa tidak hanya mempertahankan diri melawan ancaman. Mereka harus membangun kemandirian, menyatukan semua kekuatan. "Kita harus memanggil semua orang di desa untuk berkumpul." Serunya, semangatnya menyala kembali. Dengan segera, mereka membangun rencana. Tugas dibagi dan semua mulai bergerak. Sedana, Nyoman, dan Merta berkeliling desa, mengumpulkan orang-orang. Semangat perjuangan menyelimuti mereka. Setiap kalimat, setiap tatapan menambah kelekatan di antara mereka. Di tengah perjalanan, Sedana merasakan beban berat di pundaknya. Rasa bersalah dan keraguan masih menggoda, tetapi ia menepiskan pikiran itu. Saat mereka kembali ke rumah nenek, warga desa telah berkumpul. Bukti kekuatan bersama terlihat di depan matanya masyarakat yang ingin melindungi satu sama lain. "Ini adalah saat kita bersatu," teriak Sedana bersemangat, mengalirkan energi ke sudah basah kuyup dalam ketakutan. "Kita tidak akan membiarkan mereka merenggut kehidupan kita lagi, bukan?" Sorakan menyahut, suara mereka meledak ke udara malam. Kekuatan tumbuh dari dalam hati, dan harapan melambung meski bayang-bayang ancaman masih mengintai. Sedana merasa seolah sedang berdiri di titik balik kehidupannya. Kita harus siap berkorban demi masa depan kita. Dalam keramaian, ia melihat mata Nyoman,
penuh harapan dan ketegasan. Tatapan yang sama dengan yang pernah ia lihat pada Anom. Suatu perasaan nostalgik melanda, resah namun familiar. Tak lama, mereka semua berkumpul, mencoba menyusun rencana dengan hashtag dan serius. Namun, saat semua sudah selesai, suara gemuruh di kejauhan menyita perhatian. Itu suara halilintar, atau mungkin suara langkah? Bisa mereka datang lebih cepat dari yang kita duga? Suara nenek tiba-tiba menambah ketegangan. Semua mata tertuju pada Sedana, dekapan ketakutan membungkus mereka. Malam ini akan jadi momen penentu. Ketika semua menunggu jawaban, ketegangan merayap dalam jiwa Sedana. Di mana ibu mertua? Pikirannya melayang ke pengorbanan yang baru saja diucapkan Nyoman. Pertanyaan itu terbang, menuntut jawaban yang takkan pernah ia duga. Apakah mereka semua akan siap berhadapan dengan apa yang akan datang? Kini, ketika pengkhianatan dan harapan bertabrakan, jawaban itu takkan lama lagi muncul. Di saat cahaya bulan menerangi desa, suara langkah berat membahana. Jantung Sedana berdetak kencang. Malam ini adalah malam penentuan. Saat semua berkumpul, rasa cemas menyelimuti mereka. Dalam kerumunan, mereka merasakan getaran tak nyaman, seakan semesta menantang keberanian mereka. Siapa yang akan maju? Siapa yang akan berkorban? Ketika suara ketukan semakin mendekat, semua mata terfokus pada pintu. Merekalah yang sudah bersatu, tapi seberkas keraguan masih menggelayut. Akankah semua yang mereka bangun hancur dalam sekejap? Sedana, ingat, apapun yang terjadi, kami ada di sampingmu. Suara Nyoman membangkitkan semangat. Ibu yang begitu mencintainya, tidak akan membiarkan meski bayang pengkhianatan mengintai. Di luar, terdengar kemarahan para penyerang, suara mereka menggelegar seperti halilintar. Buka pintu. Kami tahu kalian ada di dalam, teriak salah satu dari mereka. Mereka ingin menggoyahkan semangat. Sedana merasakan setiap detak jantung, keinginan untuk melindungi rumahnya, keluarganya. Dari mana kita serang? Tanya seseorang dengan suara bergetar. Dari belakang. Gumam Merta. Kita harus mengepung mereka. Jika kita serang pada saat mereka lengah, kita bisa lanjut dengan rencana. Sedana merasakan energi baru saat mereka mulai menyusun strategi. Momen ini mengingatkan pada saat dia berlomba lari di sawah dengan Anom, penuh semangat tak kenal lelah. Kini, dia ingin menyulut semangat yang sama dalam diri semua orang, menyala dan tidak pernah padam. Jika mereka menerobos, kita hadapi langsung, kita harus berjuang. Gumam Sedana, berusaha menyalakan semangat kerinduan yang tak terbendung. Suara langkah kini semakin keras. Mereka mendekat. Sedana bisa merasakan aroma keringat, ketakutan berbaur dengan keberanian. Apakah kita siap? Dia bertanya kepada orang-orang di sekelilingnya, suara mereka seperti menggema. Semua menatapnya dengan tekad dan keberanian. Pintu akhirnya terbuka, dan sosok-sosok jahat itu muncul. Wajah mereka masam, mata penuh kebencian. Kekuatan seakan membara di dalam hati Sedana. Kita adalah pemilik tanah ini. Keluarga ini tidak akan runtuh. Teriaknya, suara meledak mengangkasa sebagai respon. Para penyerang itu melangkah masuk dengan tujuan menghancurkan. Sedana dan yang lainnya merangsek maju. Sebuah kerumunan besar, berdiri kokoh, siap melindungi apa yang berharga. Saat pertarungan dimulai, segalanya terasa cepat. Suara teriakan, bentrokan, rasa keringat, dan darah. Semua bercampur dalam satu kesatuan, harapan untuk bertahan hidup bersama Nyoman, mereka bergerak melindungi ibu mertua. Terasa momen berantakan, namun,
Dalam kekacauan itu ada jalinan cinta yang menggenggam. Dalam hati Sedana, terbayang wajah penuh kasih Nyoman. Dia tidak hanya berjuang untuk dirinya, tapi untuk ibunya. Namun, saat sekeliling hancur, keraguan melanda. Apakah semua ini sia-sia? Kekuatan semangat bersatu kini ada di ujung jari. Dalam momen genting itu, Sedana melangkah maju, menghadapi lawan terdekatnya, dan dengan keberanian yang teramat dalam dia menanyakan apa yang diinginkan lawan. Namun tak ada jawaban yang logis. Hanya ada keinginan hancur. Semua orang ingin segala sesuatunya kembali ke tempat asal. Berhenti. Kami tidak akan membiarkanmu mengambil apapun dari kami. Teriak Sedana lebih memperkuat sedaya yang ada. Serangan demi serangan dihadapi. Sebagian dari mereka terjatuh, sebagian berlari. Nyoman berjuang, seperti kuda yang tak terhentikan, mengejar sebuah harapan. Sementara Sedana, dalam setiap detak, menyatukan keberanian di tengah kekacauan. Sedana melihat sosok Anom. Dia berdiri di tengah keributan sepertinya telah berpihak pada lawan. Mata mereka bertemu, dan dalam pandangan itu ada kisah lama yang menyayat hati. "Kenapa kau melakukan ini, Anom?" tanyanya putus asa. Satu-satunya cara untuk meraih mimpi adalah dengan menghancurkan mimpi orang lain. Jawab Anom dengan tatapan dingin, mencengkeram kenyataan yang kasar. Segalanya ragu, tetapi Sedana bertekad. Tapi hidup tidak seharusnya seperti ini. Kita bisa membangun bersama. Namun, Anom tetap berpaling, pangkal kehidupan terancam ketika satu dari mereka tergelincir, jatuh ke tanah, menimbulkan keheningan sejenak. Setiap orang menahan napas, dan di saat itulah mereka memahami satu hal. Pengorbanan ada dalam setiap kasih. Sedana berlari, merangkul ibu mertua, membantu mengangkatnya, memberi kekuatan baru. Dalam momen goncangan itu, matanya berkilau dengan tekad. Tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk keluarganya. Satu serangan yang terlewatkan datang menghantam ibu mertua. Semua terbelalak saat Sedana melompat maju. "Bu!" Suaranya penuh ketidakpercayaan. Nyoman menjerit. Kekuatan tak terduga melesat, dan pandangan baru terlihat jelas. Saat energi menyatu, bersatu melawan, ada impian yang bisa dirajut. Keluarga ini akan memenangkan pertempuran ini. Bukan hanya untuk diri mereka, tetapi untuk tradisi, untuk cinta yang terbangun, untuk ikatan yang tak terputus. Keberanian berbalut pengorbanan, dan saat pertarungan berlanjut, harapan itu akan berkobar. Kalian harus berlangganan sekarang untuk tidak melewatkan cerita eksklusif horor berikutnya. Beri like sekarang untuk memberi makan algoritma serius, itu membuat perbedaan. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir. Jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini langsung dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini.